kembali lagi di sini Sobat Energi. Kita di sini sudah kedatangan ini ada Pak Alul ini. Dia adalah salah satu guru dan juga ini kepala jurusan ini di SMK Swadaya. Iya, kebetulan. Jurusannya kepala jurusan untuk BDP ya. Bisnis Daring dan Pemasaran. Apa kabar Pak Alul? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah ini sambil menyambung dengan diskusi tadi bahwa sekolah membunuhmu ini Arisan Pak ini kan penulis buku Sekolah Membunuhmu, mengkritik budaya sekolah. Mantan kacur aku mas. Dulu juga kacur ya? Oh iya ya? Saya kacur. Kajur berarti DKV. Oh, Animasi. kajur animasi. Nah, kajur animasi ya. Nah, itu jadi bisa nggak ini dibongkar? Maksudnya apa sih yang salah dengan pendidikan SMK? Di Indonesia kan? Ya. Nah kalau di Indonesia setahu saya ya link and match-nya itu belum tergarap dengan bagus. Oke. Mereka yang secara umum lah, ini kalau Swadaya tak akui bagus, tapi secara umum itu anak misal contoh ya anak animasi, mereka magang seperti magang, magang nggak animasi nggak apa-apa, seperti magang, Oh, terus gitu ya? secara umum semacam itu. Jadi istilahnya jurusanmu ki opo karepmu sementing kowe magang, magangmu Iya. ning gone Dulu aku TKJ juga ada yang magang di warnet masalahnya. Iya, Semangat. ya ampun. TKJ Magang di warnet. Iya ya. Iya. Makanya itu benar-benar sekolah membunuhmu beneran ya. Itu. Secara umum seperti itu. Nah, Swadaya ini, Pak Alul ini mewakili guru nih, Oh, yang siap. sekarang guru ini. Iya. Bagaimana? Apakah Swadaya juga separah itu? Ya, jadi kebetulan saya diamanai untuk memegang jurusan bisnis daring dan pemasaran Iya. di SMK Swadaya. Kalau dari segi permagangan, ya kita alhamdulillah sebagian besar sudah sesuai dengan jurusan kita bisnis daring dan pemasaran. Sudah kasih. Iya, ini harus Jadi banget ya. kita itu ada 2 tempat magang kita. Di 2 bulan pertama itu memang anak kita fokuskan untuk di retail, bekerja sama seperti dengan Robinson, Javamall dan sebagainya. Biar tahu, Ya, biar kayak gimana. nanti menjadi di dunia retail itu seperti apa. Nah, di tahap yang kedua, karena sekarang itu zamannya zaman digital, Oke. jadi anak-anak kita arahkan untuk magang di tempat-tempat yang berbasis memang di dunia digital. Oke. Nah, pas ini artinya ini benar-benar link and match dong. Iya, Nggak betul. seperti yang artinya ini menjawab kritikan dari sekolah bodohmu ya. Hmm. Ini mungkin bisa jadi satu-satunya atau mungkin salah Pelopor. satu lah pelopor bahwa Pelopor. SMK yang beneran SMK gitu ya. SMK Iya. bisa. Wah, ini menteri kementerian di bawah apa ya kalau SMK itu? Pendidikan. Pendidikan. Iya. Ada juga Kementerian Perindustrian atau Kemenperin juga. Benar. Itu ini harus datang ke sini nih biar tahu ini Iya. SMK pelopor, biar link and match. Jadi diajari, difasilitasi, dilingkan, ya kan? Iya. Keren. Jadi memang ke depan nanti kita mencontoh satu negara di Finlandia Iya. yang memang dari segi pendidikannya sudah bisa Terbaik itu dikatakan nomor terbaik satu di dunia. Di dunia. Jadi kita akan menyingkronkan yang namanya dunia retail dan dunia digital. Nah, Nah, nanti di sini anak-anak tidak kita haruskan menjadi anak yang pintar. Tidak sekolah nggak harus pintar. Ya, Wah, ini mendobrak ini. biasa saja, tapi anak-anak nanti di sini akan kita tingkatkan soft skill-nya. Nah, Apalagi sekarang lebih banyak di dunia digital, kita undang guru tamu, kita undang para praktisi untuk mengisi anak-anak, biar memang anak-anak ini secara skill di digitalnya itu meningkat. Jadi nanti ketika mereka terjun di dunia kerja, di dunia retail oke, digital juga oke. Jadi Keren. balance dua-duanya. Ini kalau Mas Nadiem Makarim tahu, ditarik jadi stafnya nanti. Wes. Ini benar-benar ini mengurangi beban Kementerian Pendidikan loh ini, Iya. ya kan? Mas Nadiem harus datang ke sini nih. Menjadi thumbnail nanti. Iya kan? Iya, datang ke sini. Ini. Jadi benar-benar sekolah nggak harus pintar. Itu yang Betul. ngajak dari sini. Nggak harus pintar. Sementing iso. Karena kan SMK Iya, bisa. Bisa apa? Bukan SMK pintar, tapi SMK bisa. Bisa apa? Nah, itu yang akan kita tanyakan ini. Kalau dulu SMK bisa itu tagline-nya udah lama. Udah lama. Sudah lama. Udah lama. Tapi kalau Dimas ini termasuk produk yang benar karena dia bisa beneran. Ya kan DTK aja dia di industri ini bisa beneran. Nah, tapi kalau dari sisi mantan guru nih, kita lihat nih. SMK bisa beneran nggak? Secara umum nih.
secara umum ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau yang bisa ya aku contoh animasi ya, ini karena aku bidangnya animasi ya, animasi seperti di Kudus kan ada, terus di Itu yang di Kudus memang bagus banget terus sekolahnya. ada lagi sekarang industri sudah mulai melek sekolah, industri melek sekolah, mereka dibimbing seperti studionya temanku kan kerja di studio animasi, dia seorang kreator juga, yang kolab sama saya juga, lagi bikin taci, dia nyari SMK yang mau dilatih tentang animasi. Mereka ke SMK, mereka ngomong besok kalau kamu kerja di animasi kayak gini, jadi betul banget diajari. Jadi dia itu link and match antara sekolah dengan industri. Oke, dan dia juga praktisi di industri animasi. Artinya kalau misalkan dia udah istilahnya melirik bibit-bibit tertentu ya, ini yang bagus nanti ditarik kayak gitu ya. Oke, memang harusnya kayak gitu ya. Kolaborasi antara dunia bisnis atau dunia industri dengan SMK. Artinya pinter-pinternya SMK juga ya, pinter-pinter sekolah untuk bagaimana dia dapat relasi. Gitu. Nah, dari sisi guru gimana nih, Pak Alun? Kalau di kita 2 tahun ini kebetulan saya diamani untuk pegang di jurusan pemasaran. Memang kita sudah bekerja sama di beberapa dudi atau humas kita bekerja sama bahwa memang lulusan SMK nanti ini ke depan mau seperti apa. Udah ya, sudah kita plotkan dan sudah mulai kita latih anak-anak baik di kelas 10, 11 dan 12. Kebutuhan pasar nanti seperti apa. Makanya kita datangkan untuk beberapa praktisi tadi untuk meningkatkan skill anak-anak dan juga nanti ke depan kita punya program ini, Mas Haris. Jadi kita ingin anak-anak itu mereka bisa bersekolah dengan biaya mereka sendiri. Caranya gimana? Kita punya yang namanya unit produksi fokus. Jadi nanti karena ini lagi maraknya dunia digital, kita juga punya buku Facebook Ad yang bekerja sama dengan Energi Bangsa. Nah, jadi anak-anak nanti kita arahkan bagaimana bisa jualan baik di sosial media maupun di marketplace. Jadi nanti kita nanti kita acuannya begitu kita patok misalnya omsetnya sekian. Jadi nilai itu sesuai dengan omset yang mereka dapatkan. Kalau kita target dalam 1 bulan itu omsetnya harus 500.000, berarti anak begitu dapat 500.000, itu secara otomatis beberapa mata pelajaran seperti marketing, simulasi digital, bisnis online itu otomatis KKM. KKM apa? KKM itu standar nilai untuk di mata pelajaran itu. Misalnya misalnya 75, berarti omset 500 dia 75. Selain dia nanti mendapatkan nilai, juga nanti anak juga akan mendapatkan biaya. Dapat profit ya, dapat profitnya nanti bisa buat profitnya bisa untuk keren banget ini program yang bagus sekali ini benar-benar memutarkan ekonomi. Ini kalau dihubungkan dengan masa pandemi kayak gini ini jadi memulihkan ekonomi nasional. Betul. Pak Kemenko, Pak Erlangga Hartarto ini harus kesini juga nih. Semuanya kesini berarti ya Mas ya. Berarti gantian ya, nanti gantian nih. Benar-benar kayak gitu, ini bagus banget. Artinya sekolah ini kalaupun misalkan Mas, saya pengen sekolah tapi nggak punya biaya. Bisa kita bantu. Itu bisa masuk ke sini. Bahkan tapi kamu harus kerja beneran. Ya, memang harus beneran. Bahkan nanti lulusan kita, kalau yang mau kuliah, kita daftarkan beberapa kampus yang sudah kerja sama kita gratis. Sampai lulus. Enak banget ini. Tapi kalau mau nikah dikawinin juga. Bisa nanti kita bikin acara sekolah. Apa aja ya. Sekolah menikahkan. Ini Google harus jadi kesini juga. Ini Google kesini juga ini harusnya ini. Apalagi Maret ini juga ini, Facebook ini harus kesini juga ini. Iya kan? Karena di sini juga menyusun buku kurikulum Facebook bisnis. Artinya sekolah diajari kue rak pinter alhamdulillah, orang pinter ya lah. Tapi kamu diajarin bisnis. Iya kan? Nek pinter, kita jadi karyawan. Jadi PNS nanti. Iya kan? Nek pinter ya jadi PNS alhamdulillah. Iya kan? Tapi kalau nggak pinter ya diajari di bisnis. Diajari dodolan. Betul ya kayak gitu ya. Nah, ini keren banget ini. Ini kayak keren banget ya. Oke, kita closing statement nih. Pesan terhadap anak-anak sekolah dan juga pada praktisi pendidikan apa ini? Mulai dari Mas Dimas deh. Dari saya dulu, oke. Pesan untuk para siswa dan para ekosistem yang ada di dalamnya mungkin
saling support aja. Jadi karena sekarang juga udah eranya berbeda. Jadi dulu kan ada yang namanya era kayak baby boomers, terus generasi X, Y, Z, milenial dan lain-lain, itu semua ekosistemnya berbeda. Bahkan budayanya udah lain. betul, yang dulunya main SMS naik ke BBM, ke WhatsApp, ke ada yang KakaoTalk lain dan lain-lain, sekarang malah main ke TikTok. Itu juga suatu perkembangan yang emang dinamis seperti itu. Jadi support aja, saling support aja antara siswa. Sekarang juga digital, ada e-sport yang itu bisa Zaman menghasilkan. dulu mainannya Enggra, Dulu mainnya PUBG, Mobile Legends itu juga bisa menghasilkan. Jadi harapan saya juga sekolah ada juga piala presiden, piala wali kota, piala gubernur yang sudah masuk e-sport di sana. Itu sekolah kalau bisa sudah masuk udah keren sih menurut saya. Jadi mungkin Swadaya nanti akan buat piala wali kota. Nah, Gitu ya. gitu. Piala wali kota, piala DPRD gitu ya, nanti ya. Bisa ini. Bisa. Piala dinas ya itu. Ini nanti cobalah nanti ya bisa kita omongkan gitu ya. Bapak wali kota, Pak Hendi gitu ya. Bapak ketua DPRD atau Bapak ketua komisi atau Bapak wali, Bapak siapalah pejabat itu Pak. Kita kolaborasi nanti SMK Swadaya jadi panitianya mau ya? Siap ya. Nanti betul-betul pokoknya yang serba digital Swadaya mampu lah. Siap. Mampu. Oke. Proses teman dari Mas Alul gimana? Ya, kalau dari kami di SMK Swadaya untuk murid dan guru memang sekarang kita wajibkan khususnya di bisnis daring dan pemasaran itu melek teknologi. Jadi kita tidak buta lagi tentang perkembangan teknologi yang ada saat ini. Bagaimana caranya apa yang ada di depan ini, istilahnya kalau kata Mas Faris itu salah satu asesor, ini ada kue yang begitu besar, itu harus kita ambil, jangan dibiarkan. Nah, bagaimana cara mengambilnya? Ayo kita sama-sama. SMK Swadaya sudah memulai, kita masih butuh dukungan dari banyak pihak dan mudah-mudahan kita bisa berkembang bersama. Oke. Dari pengamat dan kritikus pendidikan Arisan Pai. Kalau dari saya ya pertama untuk dunia pendidikan itu berpikirlah terbuka, open mind, dan kedua kolaborasi, jangan malu kolaborasi. Karena apa yang saya tahu, walaupun sekarang udah milenial, banyak sekolah mereka yang masih tertutup, dunia pendidikan yang masih tertutup dan malu untuk kolaborasi. Dan aku udah senang banget, gengsi sama dunia luar. Dan aku sangat senang banget tadi waktu pertama kali kesini, masuk ke sini ada buku loh. Terus tanya-tanya, oh ini kolaborasi sama ini Energi Bangsa sama Swadaya. Iya, berarti di sini sudah open mind dan kolaborasi. Bagus. Nanti anak-anak kesini aja sama Swadaya, tak promosikan. Iya gitu. Jadi benar-benar tidak tertutup lah sama Swadaya ini. Oke, sementara itu yang kita sampaikan, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Yes.